Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Saudara-saudariku semua, bukan bermaksud kami untuk mengadu domba para pengelola makam-makam yang ada di Desa Prawoto, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Tetapi untuk mendamaikan, jangan sampai perbedaan itu dipertentangkan sehingga terjadi keributan dan permusuhan. Tentang makam Sultan Demak keempat, yakni Raden Bagus Mukmin. Pernah saya singgung sebentar ketika ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Santoso yang menanyakan tentang situs atau makam Angling Darmo, Prabu Angling Darmo, yang ada di Desa Pelawat, Sukolilo. Yang saya singgung sebentar itu mohon dipahami dan dimengerti bahwa Prabu Angling Darmo itu dalam ceritanya itu belum masuk Islam. Sehingga kalau misalkan dimakamkan, itu makamnya patoknya itu yang satu di timur, satunya di barat. Itu kalau dimakamkan. Sesuai dengan ajaran leluhurnya suku Kalang. Jadi kalau suku Kalang, penduduk asli Nusantara asli meninggal, itu ada patok berupa batu, bukan kayu, batu. Yang kepalanya di barat dan kakinya di timur. Tidak seperti makam Islam, maesannya di utara agak menceng, ya, menghadap kiblat, dan satunya di selatan. Tidak. Ciri khas makam Islam dan makam non-Islam. Kalau kita mencari situs-situs makam suku Kalang yang ada di Nganjuk, Bojonegoro, Tuban Timur, Alas Kalang itu, Bluro, Cepu, Anda akan ketemu bahwa mereka itu agamanya adalah agama monoteisme purba secara turun-temurun, seperti agama Kapitayan atau Kajawen. Kalau sekarang dipertahankan oleh Sunda Wiwitan, Kaharingan di Kalimantan. Kalau makam Prabu Angling Darmo seandainya ada, posisinya tidak seperti sekarang ini, di Pelawat itu. Jadi mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini menjadi tanda tanya bagi kita semua. Sebagai seorang peneliti, ya, baik sesuai dengan yang digeluti atau secara umum, ya, meneliti tanpa harus berstatus akademisi, maka harus benar-benar jeli. Kalau perguruan tinggi itu Tridharma, pengajaran pendidikan dilakukan dan juga melakukan penelitian sekaligus pengabdian hasilnya untuk masyarakat nusa dan bangsa. Nah, ini saya juga sudah lama meneliti ini. Kalau nanti saya batalkan makam Prabu Angling Darmo yang ada di Bojonegoro, pasti orang Bojonegoro akan marah. Karena selama ini supporter Persibo itu semboyannya ya Laskar Angling Darmo, bukan Laskar Angling Kusumo. Nanti saya akan dimusuhi, ya kan? Ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau menurut sejarah yang ada, ya, Prabu Angling Darmo itu sama seperti ceritanya Nabi Sulaiman. Hampir ada kemiripan. Jadi Nabi Sulaiman itu asli Israel atau asli Jawa? Nah, nanti tunggu waktunya akan kita bahas, kita bedah semua.
sejarahnya. Hampir sama. Mirip. Nah, ini masih belum tercantum dalam babat ya, atau kisah-kisah tanah Jawa resmi yang ditulis oleh para peneliti kita. Hanya sudah diangkat melalui layar lebar atau sinetron atau film Prabu Anglingdarma. Aslinya memang pusat kerajaannya di sisi selatan Selat Muria, di daerah sekitar Prawata atau Prawoto Sukolilo Pati. Jadi silahkan Persib Bojonegoro dengan supporternya Laskar Anglingdarma ya nggak masalah. Nah, kerajaan yang ada di situ itu anaknya Anglingkusumo, anaknya Prabu Anglingdarma. Nah, di Melawat atau Melawapati Sukolilo Jawa Tengah itu berupa petilasan yang sudah pernah saya kunjungi beberapa tahun yang lalu, dan aura energinya juga energi yang mistik, ya, penuh dengan aura gaib, ya, karena ada pohonnya yang rindang dan ada bau menyan-menya, ada payungnya juga seperti payung seorang kerajaan raja-raja pada tempo dulu, ya, pada zaman dahulu. Kadang sakral. Nah, ketika saya berkunjung ke sana, ya selain untuk meneliti, juga untuk rekreasi, ya. Rekreasi sambil membaca ayat-ayat Allah yang tersebar di muka bumi ini. Tidak hanya membaca ayat Allah yang terfirman dalam kitab suci, tetapi juga membaca ayat-ayat Allah yang tercipta di seluruh penjuru bumi ini. Nah, akhirnya kami simpulkan bahwa kalau memang Prabu Anglingdarma itu meninggal tidak mukso, ya, maka tidak dimakamkan di situ, tapi diperabukan. Karena tokoh-tokoh kesatria pada zaman dahulu itu jika meninggal dunia itu dibakar, diperabukan. Toh kalau memang dimakamkan, dimasukkan ke dalam bumi, kembali dari tanah ke tanah kembali, maka maesannya itu di timur dan barat, tidak menghadap kiblat seperti makam Islam saat ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian, bergeser dari situs makam petilasan Prabu Anglingdarma Melawat Sukolilo Pati ke arah barat, itu ada makam Sunan Prawoto. Desanya masih ada sampai sekarang, nama Desa Prawoto. Orang sana, Prawoto itu terlalu panjang karena mungkin sedikit berat mengucapkannya, lalu disingkat Mroto. Nah, biasa. Mroto. Prawoto jadi Mroto, sudah biasa. Prawoto. Sebagai Sultan Demak keempat setelah Raden Fatah, Pati Yunus, Sultan Trenggono, dan yang keempat adalah Raden Bagus Mukmin. Karena memindah kerajaan Demak ke arah tenggara di wilayah Pegunungan Kapur Utara bagian barat, ya, yang dekat dengan Selat Muria yang memisahkan antara Pulau Muria, Pulau Ratau, dan Pulau Jawa. Pemandangannya lebih luas. Kalau melihat ke utara itu luas sampai Laut Jawa, Gunung Muria, Selat Muria. Pada abad 16 Masehi itu, beliau Mbah Sunan Prawoto ingin menenangkan diri, membuat pusat kendali administrasi kerajaan yang berpusat di Pati bagian selatan itu, yakni di Desa Prawoto. Karena masalah, ya wajarlah, perebutan kekuasaan politik dinasti di mana-mana itu selalu ada, tidak hanya di Jawa, tapi di Timur Tengah sana, di Turki sana juga begitu. Hubud dunia Ra'su kulli khoti'atin. Berdasarkan onteran-onteran peninggal dari Sultan Trenggono yang wafat di Panarukan
Situbondo, Jawa Timur, ya gara-gara invasi ke Blambangan, ya. Maka setelah itu pemerintahan Kesultanan Demak Bintoro Gelagahwangi dipegang oleh Sultan Trenggono. Nah, perebutan kekuasaan mulai dari situ. Karena sebenarnya secara hukum waris gitu ya, Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sedo ing Lepen, bapaknya Aryo Jibang, Aryo Penangsang itu memang ada hak untuk meneruskan tahta kepemimpinan selain Sultan Trenggono. Tapi akhirnya ya itulah manusia. Di mana-mana pasti sama, memiliki hawa nafsu. Pasti. Nafsu berkuasa, nafsu harta dan tahta, sekaligus wanita. Itu sudah biasa. Tapi semuanya saudara. Rebutan warisan, istilahnya begitu. Akhirnya tewaslah Aryo Penangsang, Adipati Mluro, Opu, Jibang Panolan, asal kelahiran dari ayahnya Mbah Sunan Kudus, Sunan Ngudung, kekuasaannya dulu di sana. Akhirnya bertahtalah Sunan Prawoto, memindah kerajaannya dari Demak Bintoro ke Prawoto, Raden Bagus Mumin. Tapi akhirnya beliau juga ceritanya terbunuh. Karena memang hukum kisos lah. Membunuh bakal dibunuh. Jika tidak dibalas di dunia, maka akan dibalas di akhirat. Itulah hukum keadilan Tuhan. Sebab akibat karma 212. Keseimbangan alam. Oleh sebab itu hati-hatilah kita untuk membunuh, menyakiti, mendolimi, menfitnah siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena itu akan kita rasakan tidak hanya nanti. Jadi kalau kita teringat akan cerita seorang pembunuh yang membunuh 99 orang lalu digenapi 100 orang, yang itu dimaktub dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, itu jangan dilihat dari sisi buruknya, tapi lihat dari sisi positifnya dalam hal taubatnya. Jangan dalam hal membunuhnya. Bahaya. Kalau tidak dibalas di dunia, maka akan dibalas setelah meninggal dunia. Dihidupkan kembali dan akan dibunuh sesuai dengan hutangnya. Allah tidak akan menerima ruh jiwa, ruh sukma seseorang manusia yang masih menanggung hutangnya. Ya, hutang tidak hanya harta, tapi hutang bisa hutang nyawa yang akan dibalaskan terus sampai lunas. Setelah lunas baru bisa diterima oleh Allah Sang Maha Pencipta. Mbah Sunan Prawoto akhirnya juga terbunuh. Setelah perebutan kekuasaan itu sempat dikuasai oleh Aryo Penangsang, kembali ke Keraton Demak, tapi tidak bertahan lama. Akhirnya diboyonglah kerajaan Kesultanan Demak ke Pajang. Perselisihan itu dimenangkan oleh Hadiwijoyo, yang menantunya Sultan Trenggono sendiri, ya iparnya Sunan Prawoto. Nah ini, Sunan Prawoto ini walhasil juga memiliki anak ya, yang menikah dengan Raden Langgar Adipati Sampang Madura. Putrinya menikah dengan Adipati Sampang Madura. Sunan Prawoto ini makamnya di mana? Ada 3 versi menurut penelitian saya. Yang pertama, sesuai diyakini banyak orang, di Desa Prawoto bekas kediaman keraton beliau. Ada bekas tempat wudhunya, masih ada bekas WC-nya, toiletnya, di situ masih ada. Saya lihat sendiri. Dan yang kedua itu berada di Bukit Kamduo. Dari situ tidak terlalu jauh lokasinya. Bukit Kamduo. Kamduo itu makam Duo. Karena ada makam-makam tua dan panjang di sana. Yang menemukan siapa? Ternyata yang menemukan pertama memindahkan keyakinan
masyarakat sana dipecah menjadi dua, itu adalah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Mulai tahun 2004, 2005, lalu dikokohkan seterusnya sampai di Kholi 2010 lebih kuat lagi. Dan sampai sekarang. Jadi ada dua makam di sana itu, yang semuanya mengklaim sebagai makam Sunan Prawoto. Kalau ada yang menambahi di depannya Sunan Prawoto itu tabe. Tabe itu berarti pengikut. Rasulullah, sahabat, tabi, ya, jamaknya kan tabiin, ya kan? Setelah tabi, ya tabiin, tabi sampai seterusnya. Tabi itu pengikut. Jadi kemungkinan pengikutnya Mbah Sunan Prawoto. Alasannya di makam Dowo Bukit sebelah agak ke selatan sedikit barat itu ada batu nisan yang identik dengan seorang pemangku jabatan kerajaan. Alasannya itu. Tapi ada yang ketiga, itu justru makannya itu dikembalikan berkumpul dengan leluhurnya di Demak. Sebelah sampingnya Masjid Agung Demak. Jadi ada tiga versi. Saya bela yang mana? Ya wallahu a'lam. Sama seperti makam Mbah Sunan Bonang. Aslinya di Desa Bonang Lasem, atau kayak yang Surah Wal Istiqomah di dekat alun-alun Kabupaten Tuban itu, dan yang ketiga ada di Pulau Bawean. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi saya sebenarnya sudah bisa menyimpulkan, tapi tidak saya sampaikan. Khawatir terjadi gejolak di masyarakat. Saya hanya memberikan wawasan saja. Mana yang menurut panjenengan semua itu lebih benar, ya, lebih meyakinkan. Yang awalnya itu di rumah aslinya Mbah Sunan Prawoto, kamarnya. Terus yang kedua itu di bukit yang baru ditemukan tahun 2004-2005 yang lalu, diresmikan, dikholi, dan dibangun lebih megah lagi. Lebih megah yang kedua. Berdasarkan penemuan insting ronsen makam dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Tapi silsilah di sana menyambungkan Sunan Prawoto itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk ya ilmu gadok matuk. Ilmu gadok matuk. Otak adik gadok matuk. Walaupun tidak ada Ba'alawinya, saya teliti di sana itu tidak Ba'alawi. Tidak ada silsilah Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Awa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Alwi, tidak ada Ubaidillah, tidak ada Ahmad Al-Muhajir. Tapi dari jalur lain, sama dari Zainal Abidin, tetapi dari jalur seperti jalur yang saya sampaikan dalam karangan kitab Ahlal Musawarah Romo Kiai Haji Abdul Fadl Senori Tuban. Nah, di situ lebih ramai lagi. Jadi bingung, orang-orang Prawoto itu bingung. Tidak hanya orang Prawoto, yang saya Indonesia Raya, khususnya para pecinta ziarah, seni dan budaya itu juga ramai. Kalau pas Kholi itu, yang makam pertama yang Kholi, rame-rame, yang kedua jangan Kholi, ini bagaimana ini? Bingung semua. Bingung semua. Jadi jangan sampai ya terjadi keributan lah dalam hal masalah makam, pengelolaannya dan pendapatannya. Oleh sebab itu, Dinas Pariwisata dan Sejarah Provinsi Jawa Tengah ya harus turun tangan. Mana yang benar diluruskan aja. Mudah kok sebenarnya, cara mendeteksinya itu mudah sebenarnya. Saya kasih clue kalau nggak percaya. Mudah sebenarnya. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan untuk menambah wacana dan wawasan kita. Bahwa ternyata khilafiyah itu akan tetap ada sepanjang masa. Masalah makam saja bisa berbeda. Sebenarnya makam Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu yang pertama dirahasiakan. Makam aslinya di mana? Apakah di Najaf, Irak itu, atau di Kufah, atau di mana itu juga masih sengketa.
Tidak hanya makam Nabi Hud, Nabi Soleh yang ada di Yaman saja. Tidak hanya makam Nabi Hud yang ada di Suriah saja atau di Najaf Irak saja, tidak. Oleh sebab itu tokoh-tokoh sebelum Islam datang itu memang tidak banyak ditemukan makamnya, karena banyak yang tidak dimakamkan atau supaya tidak dikultuskan seperti Syekh Subakir itu kembali ke Persia sana. Syekh Subakir itu bukan makamnya di Blitar atau di Gunung Tidar, itu enggak. Supaya tidak dikultuskan, beliau kembali ke asal tanah kelahirannya. Kalau nanti masih dimakamkan di Jawa, maka akan dikultuskan oleh masyarakat Jawa. Itu juga cerita-cerita misalkan makamnya Prabu Kertanegara di mana, Brawijaya di mana. Karena tokoh-tokoh satria yang dulu itu dibakar makamnya, diperabukan, lalu tempat abunya disimpan itu didirikanlah candi peringatan. Supaya alasannya kalau dibakar menjadi abu itu akan cepat manitis atau reinkarnasi kembali menjadi manusia. Tidak menunggu lama hancurnya 60 tahun sampai 100 tahun hancurnya tulang belulang menyapu sepenuhnya dengan tanah atau dengan bumi. Tidak, tapi cepat. Katanya seperti itu kan keyakinan mereka. Karena nanti kita akan bahas Yaumul Ba'ats aslinya itu bangkit dari kubur secara teori, ya, aslinya apakah bangkit dari kematian, proses menjadi bayi atau bagaimana, nanti kan kita bahas insya Allah. Mungkin demikian sedikit rangsangan kita untuk berwawasan menerima keadaan, perbedaan yang ada menjadi satu rahmatan bagi kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat bagi yang melihat, ya, semuanya secara amat, ya, baik pengamat ataupun selain pengamat, peneliti, historian dan lain sebagainya bisa mendapatkan informasi dari saya ini. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.